Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian syukur buat kebaikan-kebaikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti yang begitu mengasihi kami dan terus menyatakan kebaikan-kebaikan di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lama pujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lama memujimu,
Ku selalu mencium menyembah, ku selalu selalu sayang ikhlas. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, memujimu, ku selalu selalu sayang terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sayang terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sayang terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sayang terima semua pujian kemuliaan hanya bagi kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Terima kasih, terima kasih, terpujilah namamu, Yesus Engkau baik, Yesus sangat baik, terang baik. Kami sembah. Oh ya,
teramat baik Kau. Selamanya Kau baik, tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Kau. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Menyatakan kebaikan-kebaikan setiap waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kami sembah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ajaib nama-Mu, layak puji sembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Engkau baik, Engkau baik, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya penolong kami, Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib dan ukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib dan ukir dalam kehidupanku. Dalam perbuatan ku percaya. Sungguh besar setiap-Mu, sungguh besar setia-Mu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya
janjimu ajaib, terukirkan langkah hidupku. Serah dalam kekuatan, kerjakan segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukirkan kehidupanku. Ku percaya dalam kekuatan, ku sungguh kami berserah di dalam kekuatan, berserah penuh hanya kepadamu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami, mengendalikan hidup kami, menguasai, sehingga kami tinggal tenang, dan kami menikmati damai sejahtera dan sukacita senantiasa dalam segala keadaan. Sebab itu kami buka hati kami untuk firman-Mu pagi. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Pagi ini kita sampai di pasal yang ke-7 dari kitab Yesaya yang sudah kita baca satu minggu ini. Topiknya atau cerita di pasal 7 ini adalah tentang Raja Ahaz yang nanti kita akan baca, kita akan lihat bagaimana Raja Ahaz ketakutan karena akan diserang oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan dari Raja Aram dan Raja Israel yang bersekutu untuk menyerang Ahaz, Raja Yehuda, untuk menyerang kota Yerusalem dan menimbulkan ketakutan yang besar pada Raja Ahaz dan seluruh rakyat Yehuda pada waktu itu. Dan kita bisa belajar dari kisah ini tentu ditulis karena ada maksud yang ingin supaya kita bisa mempelajari nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Saya akan mulai bacakan ayat yang pertama, Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti
firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ayat 17, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Ayat 18, pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1.000 pohon anggur dan yang berharga 1.000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Ya, jadi dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana suatu keadaan di mana tadi eh, Ahaz akan diserang oleh 2 raja, yaitu Raja Aram dan Raja Israel, ya, eh, bersekutu, berkoalisi untuk menyerang Ahaz Raja Yehuda dan menghancurkan kota Yerusalem. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, ya, tetapi dikatakan mereka berdua tidak dapat mengalahkan Ahaz. Tapi entah kenapa di ayat yang kedua, ketika ketika eh, mendengar berita bahwa mereka sudah dikepung oleh Aram dan Israel, maka Ahaz dan seluruh rakyat dilanda ketakutan yang luar biasa, ya, gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Ya. Nah, dalam keadaan yang urgent ini, ya, dalam keadaan yang panik ini, ya, bukannya berharap dan berseru kepada Tuhan, ya, tapi kita baca di perikop yang berikutnya tadi, ternyata si Ahaz ini, Raja Ahaz ini, eh, justru meminta pertolongan dari Raja Asyur. Ya. Bahkan ketika Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan firman-Nya, Ahaz justru menolak, ya, untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tuhan berfirman kepada Ahaz supaya Ahaz tetap apa tinggal tenang, ya, jangan tawar hati, jangan kecut, jangan takut, ya, tapi dia menolak untuk itu. Dan akibatnya apa? Kita lihat di ayat yang di perikop yang kedua tadi, bagaimana ke depannya ternyata akhirnya Asyur sendiri yang dianggap bisa menolong Ahaz itu yang akhirnya mengalahkan atau menyerang
dan mengalahkan Jehuda pada waktu-waktu yang akan datang berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini ya? Tentu yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kadang-kadang di saat-saat kritis ya, di saat-saat kita eh, kondisi kita sedang urgent ya, eh, marilah kita menantikan pertolongan yang hanya dari Tuhan saja ya. Kita bisa tetap tinggal tenang menantikan pertolongan dari Tuhan ya. Nah, kita belajar dari Ahaz ini ketika dia panik ya, dia justru meminta pertolongan dari Asyur, dari orang lain ya. Nah, bahkan ketika firman Tuhan datang kepada dia lewat Nabi Yesaya ya, Ahaz menolaknya. Nah, pesannya adalah eh, kadang-kadang ya di dalam hidup kita ketika ada persoalan, ketika ada eh, konflik atau ketika ada kesulitan ya, sering sekali ya kita mengambil jalan pintas ya, karena mungkin kita berpikir bahwa pertolongan dari Tuhan itu lamban ya, pertolongan dari Tuhan itu tidak kelihatan ya, sehingga kita berpikir dengan akal budi kita, kita perlu pertolongan yang ini ya, yang ini lebih cepat, yang ini lebih 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 apa namanya, lebih cepat, lebih pintas ya, sehingga kita berharap kepada hal-hal yang lain dan menolak firman Tuhan yang pernah kita ketahui, yang pernah ada, yang pernah kita pelajari. Oleh karena itu, dari kisah Ahas ini, pagi ini mengingatkan kita supaya kita terus berharap 100% kepada Tuhan. Ya, mari kita memiliki apa iman yang sejati. Ya, kita jangan memikirkan atau memakai jalan-jalan alternatif ya di luar daripada firman Tuhan. Ya, karena kalau kita belajar sekali lagi dari kisah ini saat Ahas atau Raja Yehuda ini diancam oleh dua kerajaan Aram dan Israel, ya Tuhan menyatakan janjinya bahwa uh, sekalipun Ahas menolak untuk meminta tanda, tapi akhirnya Tuhan sendiri memberikan tanda kepada Ahaz. Bahkan tanda itu adalah tanda untuk masa depan bahwa akan lahir seorang putra yang akan disebut Immanuel ya. Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita ya, bahwa Tuhan berjanji sampai kapanpun Tuhan akan tetap menyertai Yehuda ya. Nah, itu janji Tuhan kepada Ahaz. Tapi Ahaz menolak dan lebih mengandalkan jalan pikirannya sendiri. Nah, bagian prinsipnya bagi kita hari ini ya bahwa janji Tuhan tentu tidak akan pernah diingkari ya, bahkan sampai jauh ke depan ya. Tapi bila kita tidak percaya kepada janji Tuhan, maka tentu kita tidak akan mengalami janji-janji tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya, mari kita eh, fokus kepada janji Tuhan ya. Jangan fokus kepada apa yang terjadi di depan mata kita ya. Di depan mata kita mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup ya, kesulitan-kesulitan ekonomi ya, sedang mengalami konflik atau mungkin sedang mengalami sakit penyakit ya, sedang mengalami di mana anak-anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Tapi mari kita tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan ya, tetap berpegang kepada firman-Nya ya, karena bagaimanapun Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada kita. Itu hal yang pertama yang saya dapatkan ya. Yang kedua adalah yang tentu menjadi peringatan bagi kita adalah bahwa eh, jangan pernah menolak firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Karena kalau itu terjadi ya, maka itu adalah jalan menuju kehancuran bagi kita ya. Jadi jangan kita abaikan suara firman Tuhan yang berbunyi di dalam hati kita ya. Kalau ada firman Tuhan
lewat Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita taat ya, dan dengan lemah lembut melakukannya, menerimanya dan mempraktekannya dalam hati kita. Saya diingatkan dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu ya. Jadi segala firman Tuhan yang kita dengar, ya, yang sudah pernah kita baca, yang sudah pernah kita diskusikan, ya, kadang-kadang tentu saja ketika dalam satu masalah-masalah tertentu, ketika dalam konflik, kita dalam keadaan urgen dan kritis, ya, sering sekali Roh Kudus mengingatkan kita firman itu muncul dalam hati kita, ya. Mari kita terima dengan lemah lembut, ya. Walaupun mungkin kita menurut eh, apa namanya akal budi kita, menurut rasio kita ini jalan yang lamban, ya ini jalan yang rasanya tidak mungkin. Tapi mari kita terima dengan lemah lembut dan kita belajar untuk apa? Untuk taat dan melakukannya, ya. Eh, karena kadang-kadang tindakan-tindakan yang kita sebut rasional itu justru bertentangan dengan firman Tuhan ya. Tuhan mau kita memiliki iman ya, apapun keadaan kita ya, sedang kritis, sedang urgen ya. Eh, kadang kita justru yang Tuhan minta kepada kita adalah kita tetap percaya kepada firman-Nya, kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Nah, kenapa Ahaz justru memilih memilih apa? Memilih untuk berharap dan bersandar kepada Raja Asyur, bukan kepada firman yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada dia. Ya, saya percaya salah satu penyebabnya adalah rasa takut yang telah melanda dan menguasai Ahaz. Ya, di ayat yang keempat Tuhan mengingatkan, Tuhan tahu apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh Ahaz. Makanya dengan tegas firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya di ayat yang keempat supaya si Ahaz ini meneguhkan hatinya, tetap tinggal tenang, tidak takut dan jangan kecut. Ya, nah, Pak Eri sering mengingatkan kita bahwa mengalami takut itu hal yang wajar, ya. Tetapi dikuasai oleh ketakutan, nah itu yang tidak wajar. Kalau di ayat yang kedua kita lihat Ahaz dan rakyatnya sudah dikuasai oleh ketakutan karena seperti pohon yang bergoyang ya, hati mereka. Begitu ketakutan. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana supaya kita tidak takut? Tentu kita tahu bahwa eh, hanya dekat dengan Allah saja, ya, jiwa kita tenang dan kita tidak takut, ya. Mari kita bangun terus, ya, keintiman dengan Tuhan, ya, pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita bangun terus supaya kita setiap hari berlatih untuk tenang, berlatih untuk percaya, sehingga apa? Sehingga kita eh, tidak dikuasai oleh ketakutan, karena kemungkinan-kemungkinan untuk takut itu selalu saja ada ya. Tadi tadi apa? Tadi malam ya, setelah selesai praktek ya, kami eh, mendengar kabar duka ya. Ada seorang sahabat cukup dekat ya, dia bekerja di Rumah Sakit Gatot Subroto ya, sebagai dokter konsultan penyakit dalam, konsultan pencernaan ya. Tapi dia juga seorang tentara, ya berpangkat tinggi, sudah kolonel ya. Orangnya begitu ramah, begitu sehat, rajin berolahraga ya. Banyak menolong orang, takut akan Tuhan, anak-anaknya bagus ya. Berbakti kepada orang tua. Saya sendiri ya dan keluarga sudah pernah ditolongnya ya, karena dulu ada beberapa hal ya. Nah, tiba-tiba kami mendengar dia meninggal ya karena baru pasang pagi, hari Minggu sesak napas ya, kemudian Senin pagi pasang ring ya, sorenya sudah meninggal ya. Semua teman-teman yang mengenal dia semua terkejut dan sedih ya. Nah,
Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan ketakutan di dalam diri kita. Ya, tapi mari kita latih diri kita untuk tetap tinggal tenang ya, terus bangun keintiman kepada Tuhan, terus bangun pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga keadaan apapun ya, ancaman apapun yang datang dari luar, yang tiba-tiba menghampiri hidup kita, kita bisa tetap tinggal tenang dan tidak menolak firman Tuhan, tapi tetap percaya kepada firman Tuhan. Mungkin dua hal itu yang bisa saya sharingkan dan diskusikan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman. Jadi dua kebenaran ini yang tentu Tuhan mau ingatkan kepada kita. Jadi mari bangun gaya hidup seperti apa yang Paulus tulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, bahwa kami ini hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya memang seringkali kita bisa tertipu, terintimidasi oleh iblis. Rasanya kalau mau percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi nyata bagi kita, itu kadang kita seringkali dikalahkan untuk mencari pertolongan yang benar-benar langsung real, nyata. Tapi mari Bapak Ibu latih pengenalanmu, latih imanmu untuk semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Bukan berusaha percaya kepada Tuhan, karena berkali-kali saya katakan beda percaya dan berusaha untuk percaya. Berusaha itu kita tetap akan dihantui dengan harap-harap cemas. Tapi harusnya melewati setiap perjalanan hidup yang udah puluhan tahun, kita ya rata-rata di atas 40, bahkan ada yang mau 70. Harusnya kan kita sudah benar-benar mengalami ada begitu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Mari untuk belajar lebih percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan berserah, bukan pasrah, sehingga dalam tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan kita. Belajarlah untuk menerima firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan. Dan sekali lagi, bukankah sudah terbukti selama ini, walaupun mungkin kita selalu menjadi orang yang terlambat mengucap syukur. Setelah pertolongan Tuhan datang baru, oh iya. Tapi harusnya hal-hal itu sudah menolong kita, membantu kita, menjadikan kita orang-orang yang bisa percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Apalagi dikaitkan dengan poin yang kedua, jangan meremehkan firman Tuhan. Seperti Amsal 13 ayat 13 katakan, orang yang meremehkan firman Tuhan yang akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat, percaya, kan kita taat kepada firman itu karena kita percaya. Kita taat melakukan firman Tuhan karena kita percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena kita memahaminya. Bagaimana kita bisa memahaminya? Karena kita merenungkannya. Jadi mari ketika setiap pagi kita dengar firman Tuhan, seperti yang saya katakan, renungkan lagi sepanjang hari, siang dan malam, apa yang kita dengar. Contoh hari ini kita diajar untuk percaya kepada firman. Berharap kepada Tuhan sekalipun sepertinya tidak terlihat. Tapi mari renungkan firman, evaluasi hidup, bukankah selama ini selalu saja pertolongan itu datang dari Tuhan yang bisa memakai siapapun dan apapun. Daripada kita selalu mau cari jalan pintas, mau cepat menurut apa yang kita pikir, tapi justru akhirnya banyak perkara. Sama kalau semalam saya juga nonton satu film, God Not Dead, Tuhan nggak mati. Nah, itu film yang bagus menurut saya, Bapak Ibu boleh tonton juga. Bagaimana terkadang kita, ya seperti apa yang kita baca hari ini, mau menggunakan cara-cara logika manusia untuk memenangkan pemilihan dalam konteks film itu. Tapi sang pendeta akhirnya, aku mau diusulkan untuk dipilih jadi calon, bukan karena aku mau mengikuti cara-cara politisi, tapi memang aku mau menyuarakan suara kebenaran. Nah, dan endingnya ya memang Tuhan tolong. Dan sekali lagi, mari hari ini, dua hal ini Tuhan ingatkan kepada kita. Mari
belajar terus untuk bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, sehingga percaya kita kepada Tuhan itu semakin kuat. Sehingga sekali lagi prinsip seperti Paulus, hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saya nggak tahu berapa persen dua hal ini dalam hidup Bapak Ibu. Apakah lebih besar prosentase melihat atau lebih besar prosentase percaya? Tapi biarlah melalui renungan pagi hari ini, prosentase percaya kita itu semakin besar kepada Tuhan dibanding dengan apa yang kita lihat. Bahkan seharusnya sepenuhnya kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Karena percayalah Bapak Ibu, kalau engkau hidup karena melihat, akan ada begitu banyak ketakutan, akan ada begitu banyak intimidasi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Seperti apa yang tadi Pak Ramli juga saya katakan, berkali-kali saya ingatkan, diserang rasa khawatir itu normal. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, iblis akan menawarkan rasa khawatir. Tapi seharusnya sebagai orang yang mempunyai Allah Immanuel, kita nggak boleh hidup dalam kekhawatiran, karena itu abnormal. Artinya nggak normal kalau kita ngomong kita orang percaya, tapi hidup nggak percaya. Itu abnormal, nggak benar itu. Seharusnya orang percaya, ya hidup karena percaya, kata firman Tuhan Roma 1 ayat 16-17. Jadi mari hari ini, jangan pernah remehkan firman Tuhan, tapi belajar, terima, fahami, percaya, dan lakukan firman. Dan hiduplah apa kata firman, supaya kita mengalami kemenangan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, salam Bapak Ibu Saudara, mari kita unity dan bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan, atas segala pertolongan, pelindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak-anak, menantu, serta yang bermendara dengan kami. Pada pagi hari ini Kau telah memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami juga bangga memuji Allah seperti Engkau. Kau selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami sudah sama-sama ya Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Semoga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu begitu ajaib ya Tuhan. Bahkan mengajarkan kami ya Tuhan, selalu ya Tuhan berseru dan menantikan janji pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Bahkan selalu indah pada waktunya. Hanya dekat dengan Allah saja kami tenang ya Tuhan. Kami mau selalu membangun gaya hidup kami ya Tuhan. Dan mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga serahkan hamba-Mu ya Tuhan. Pak Dr. Ramli yang sudah membagikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati ya Tuhan pelayanannya ya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan. Jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan terus Engkau tamat-tamakan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan. Bagikan kekuatan kesehatan. Bahkan profesi sebagai dokter ya Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan. Banyak berkat ya Tuhan di daerah Bungo dan sekitarnya Tuhan Yesus. Demikian anak dan istrinya yang Kau berkati ya Tuhan. Dan Kau juga berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di Grove dia ya Tuhan Yesus. Engkau selalu berkati kami ya Tuhan. Apabila ada setiap pergumulan persoalan ya Tuhan, Kau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi jalan terbaik bagi kami ya Tuhan, supaya kami tetap bersuka cita dan memberkati bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan, kami lakukan sepanjang hari ini, boleh selalu mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga unity berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan Yesus. Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri tetap taat dan setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Mulai dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya tetap aman, damai buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan jajarannya. Demikian pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati,
sampai ke RT RW ya Tuhan. Tahu takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya mereka memerintah ya Tuhan, sesuai dengan hati nurani yang benar ya Tuhan. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan juga taruh takut akan Engkau supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh gereja-gereja berbagai dominasi bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Selalu unity bersatu ya Tuhan. Mengabarkan kabar baik ya Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh datang bertobat sehingga menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut berteluk, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskan kami kepada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat kasih karunia-Mu yang besar dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan persekutuan kami dalam koram hidup pada pagi ini. Kami telah menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami atas kemurahan-Mu, atas kebesaran-Mu, kebaikan-Mu kepada kami. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami percaya kami boleh menerima setiap permohonan kami yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Ramli. Sorry tadi wifi Sama-sama agak Pak Eri. gangguan.